Usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi untuk seluruh kepala daerah asal PDIP menunda keberangkatannya untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Ahmad Khoirul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mas Reza. Ya Mas Umam, kalau Anda sendiri bagaimana melihat isi surat dari PDIP yang langsung ditandatangan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan alasannya jelas tertulis di situ karena terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP? Ya, surat instruksi dari PDIP itu tentu menjadi sebuah ruang bagi PDIP untuk sekali lagi berkontemplasi pasca penetapan bukan hanya tersangka tetapi penahanan dari Sekjen PDIP Mas Hasto di KPK dan upaya untuk meminta para kader PDIP praktis tadi jumlah sekitar 192 kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, maka itu menjadi sebuah simbol perlawanan terhadap pemerintah dalam konteks ini tentu dalam konteks kepemimpinan Pak Prabowo, karena barangkali dalam keyakinan teman-teman di PDIP bahwa apa yang terjadi di KPK tidak lepas dari sepengetahuan pihak istana, dalam konteks ini adalah Presiden Prabowo. Tetapi ini menjadi sebuah ruang politik yang kemudian tentu ada impact yang cukup panjang, karena bagaimanapun juga retreat yang sedianya akan diselenggarakan di Magelang tentu ini akan menjadi sebuah ruang komunikasi awal antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan implikasinya terkait dengan konteks hal-hal strategis dalam pembangunan lokal, dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal atau local good governance. Maka ketika kemudian dari PDIP menginstruksikan para kepala daerah dan wakil kepala daerahnya untuk tidak hadir, maka ini berpotensi kemudian menciptakan semacam pembangkangan politik yang kemudian berpotensi berdampak pada pola relasi antara pusat dan daerah ke depan. Oleh karena itu tentu kita berharap teman-teman di PDIP juga sekali lagi mempertimbangkan secara jernih dan bagaimana kemudian bisa melangkah lebih baik dalam konteks yang lebih konstruktif ke depan. Mas Reza. Jika dianggap sebagai pembangkangan politik, ini apa konsekuensinya bagi para kepala daerah PDIP yang tidak mengikuti retret tersebut? Ya, tentu cukup beragam, karena bagaimanapun juga di internal PDIP ini menjadi sebuah ujian yang cukup serius bagi loyalitas para kepala daerah terhadap partainya. Karena instruksi dari Ketua Umum dalam konstitusi partai di PDIP tentu menjadi sebuah arahan tertinggi. Maka kemudian sebagian besar mengatakan atau menyatakan untuk tidak hadir di retreat Magelang, meskipun ternyata masih ada beberapa yang hadir. Kalau menurut pantauan media tadi kita tahu ada Bupati Grobogan misalnya yang juga kader dari PDIP, barangkali belum terinfo atau barangkali juga atas pengetahuan dan juga kesadaran yang bersangkutan kemudian tetap hadir di retreat Magelang. Dan ini menjadi sebuah ujian tersendiri, tetapi sekali lagi dampaknya bisa cukup beragam, karena bagaimanapun juga dalam konteks kebijakan publik ada cukup banyak, terutama terkait dengan konteks efisiensi anggaran. Kita tahu ada DAK ya dan juga DAU dari akumulasi transfer ke daerah atau TKD 50,5 triliun yang berpotensi dipotong. Maka kemudian apa yang dijalankan retreat di Magelang, saya berharap juga kita tahu bukan hanya sekedar kemudian penggemblengan fisik, tetapi juga mental dan intelektual dalam konteks kebijakan. Maka harus ada sinkronisasi kebijakan, mana yang diprioritaskan, mana yang harus disinergikan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya ada disconnect dalam konteks komunikasi ini, karena ada manuver politik, ada ruang politik, ada gesekan politik, maka kemudian impact-nya bisa cukup strategis, terutama dalam pola relasi antara pusat dan daerah di 90 atau dalam konteks tadi jumlah total 192 daerah yang dipimpin oleh kader-kader PDIP ke depan. Tapi di satu sisi para kader ini juga mungkin akan berpikir ulang ya, karena bisa saja mereka akan mendapatkan konsekuensi jika tidak mengikuti instruksi dari partai. Dengan posisi dilematis seperti ini yang dialami oleh para kader, ini kan nanti ujung-ujungnya ke pelayanan masyarakat. Karena retret ini dianggap penting untuk pembekalan mereka agar pelayanan ke masyarakat lebih maksimal nanti. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para kepala daerah ini, Mas Umam?
Ya, ini menjadi dari materi, dari informasi yang disampaikan dalam proses retreat praktis sekitar 1 minggu ke depan, 8 hari ke depan, tentu bukan informasi-informasi teknis. Kita berkeyakinan juga banyak informasi yang sifatnya strategis dalam konteks penataan ruang, dalam konteks anggaran, dalam konteks bagaimana tadi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan anggaran negara yang ada saat ini. Maka yang bisa mereka lakukan menjaga loyalitas partai kalau misal memang Bu Mega sebagai ketua umum menginstruksikan untuk tidak menghadiri retreat kali ini, maka tentu itu menjadi sebuah konsekuensi internal. Tetapi bagaimanapun juga mereka juga harus tetap menyerap informasi, berkomunikasi dengan teman-teman dari kepala daerah lainnya, dan tentu kuncinya di Kementerian Dalam Negeri untuk tetap membuka ruang komunikasi, menyampaikan materi, update-update yang sifatnya strategis untuk memastikan bahwa langkah ke depan bisa tetap berjalan meskipun ada gesekan yang cukup serius antara pemerintah dalam konteks ini dengan level di daerah yang berada di bawah naungan kepemimpinan teman-teman dari PDIP. Mas Rizal. Ya, di dalam surat sudah jelas ada diksi menunda perjalanan para kepala daerah dan wakil untuk mengikuti retret. Dan poin keduanya adalah Megawati meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Nah, sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh Megawati kepada pemerintah, mungkin termasuk pihak-pihak yang dianggap melakukan kriminalisasi hukum kepada Hasto? Ya, terminologi menunda itu berarti dalam konteks ini adalah upaya untuk membuka ruang kontemplasi yang lebih mendalam. Dan di saat yang sama barangkali ini adalah sebuah upaya untuk menunggu miracle atau keajaiban, karena bagaimanapun juga proses penahanan sudah terjadi, tetapi di saat yang sama materi pengajuan untuk pra peradilan di tahap kedua juga sudah dilakukan. Kalau misal kemudian materi pra peradilan kemudian akhirnya ternyata dikabulkan, karena kalau misal kita cermati dalam konteks putusan pra peradilan sebelumnya itu ditolak karena ada argumen bahwa seharusnya hal itu dipecah dua dalam konteks pengajuan itu, sehingga kemudian ada putusan yang lebih pasti. Kalau sekarang sudah diajukan, maka ini akan berpotensi menjadi sebuah ruang negosiasi sekaligus kompromi. Kalau sampai pra peradilan kemudian mengabulkan yang dimohon oleh tersangka, dalam konteks ini adalah tim hukum dari Mas Hasto, maka kemudian ini berpotensi dalam tanda kutip menyelamatkan muka semua pihak, muka dari PDIP, muka KPK sendiri, dan juga pemerintah. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka terminologi menunda tadi, maka bisa kemudian dilanjutkan dalam sebuah apa yang selama ini disampaikan oleh elit-elit PDIP sebagai mitra strategis bagi pemerintah. Tetapi kalau misal kemudian ruang kompromi dalam konteks ini kompromi politik itu kemudian tidak terjadi, maka kemudian besar kemungkinan PDIP akan bersikap lebih tegas dan barangkali akan mengoreksi status yang sebelumnya diajukan, dipropos dalam konteks mitra strategis, barangkali akan mendeklar secara clear sebagai bagian dari kekuatan oposisi di Indonesia ke depan. Ya, sementara Menteri Yusril mengatakan penahanan Hasto tidak perlu menunggu putusan pra peradilan. Mas Umam, apakah ruang itu masih ada tadi, ruang untuk memberikan Hasto peluang begitu ya untuk bebas dari jeratan hukum? Iya, memang dalam konteks hukum di Indonesia, kita tahu bahwa penetapan seseorang dalam konteks sebagai tersangka, termasuk juga dalam konteks penahanan seorang tersangka, itu adalah menjadi ranah otoritatif bagi seorang penyidik. Kalau penyidik menilai bahwa memang itu diperlukan penahanan untuk melindungi barang bukti supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang justru bisa merintangi penyidikan dan lain sebagainya, itu dilakukan dan tidak terkait dengan konteks pra peradilan. Tetapi sekali lagi kalau misal kemudian kita mengaca dari apa yang dilakukan oleh KPK, perilaku KPK beberapa waktu yang lalu, bagaimana ketika kemudian kalah di pra peradilan dalam konteks let's say Paman Birin
kemudian dalam konteks wakil Menteri Hukum dan HAM waktu itu, yang kemudian ternyata dimenangkan oleh mereka dalam proses pra-peradilan, dan ternyata KPK akhirnya tidak melanjutkan. Nah, ini yang kemudian tampaknya menjadi sebuah pertaruhan akhir bagi PDIP untuk mencoba sekali lagi berkomunikasi, karena bagaimanapun juga statement Bu Mega yang tadi sempat diputar sekali lagi dalam rekaman sebelumnya, tampaknya sudah ada komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Maka kemudian penahanan Pak Hasto kemarin bisa saja kemudian dipandang oleh teman-teman PDIP, dipandang oleh Bu Mega sebagai sebuah bentuk inkonsistensi dalam konteks komitmen komunikasi politik di antara dua elit, terutama antara pemerintah dalam konteks ini istana dengan PDIP. Nah, situasi ini yang tampaknya mencoba untuk di settle down supaya kemudian ada kepastian, meskipun tentu ranah hukum tidak boleh kemudian diintervensi oleh politik, tetapi dalam konteks ini bagaimana kemudian mutual trust atau saling percaya satu sama lain dalam konteks pola relasi strategis tadi bisa terbangun dengan baik ke depan. Dan di sisi lain, Ketum PDIP juga belum menunjuk PLT Sekjen PDIP pengganti Hasto Kristianto. Sementara posisi Sekjen ini kan sangat krusial ya, Mas Umam? Ya, ya, betul. Karena Sekjen itu adalah satu step, satu fase sebelum atau di bawah ketua umum. Artinya kalau misal kemudian terjadi guncangan di sebuah partai, terutama dalam konteks ini adalah PDIP, ketika kemudian Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan, maka dalam konteks kacamata strategis, ini bisa dianggap sebagai sebuah serangan terhadap jantung partai itu sendiri. Dan ini dalam konteks sekjen di PDIP tentu kalau misal kita mencermati kedekatan Mas Hasto dengan Bu Mega yang menjadi tangan kanan beliau, maka kemudian ini seolah menjadi sebuah pintu masuk bagi penegak hukum untuk kemudian dalam tanda kutip bahasa Bu Mega beberapa waktu lalu untuk mengawut-awut situasi di internal kepartaian di PDIP. Nah, ini yang barangkali tampaknya menjadi sebuah concern yang cukup serius dari teman-teman di PDIP untuk mengkonsolidasikan internal, menimbang, mematangkan untuk menentukan langkah strategis yang tepat supaya kemudian tidak menciptakan instabilitas yang tidak produktif dalam konteks relasi dengan pemerintah ke depan. Mas Reza. Baik, Mas Umam, kita akan lihat bersama nanti, kita akan tunggu bersama seperti apa perkembangannya. Terima kasih Mas Umam atas analisa Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.